Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami lagi di Kota Tua, mau nge-vlog di Museum Fathahillah, didampingin oleh Mama Nira. Terpanjang yang dikeluarkan oleh Sari Maraja Pakualaman. Kerajaan pada tahun 1987 Batu Kecamatan di Koja, Jakarta Utara, melalui diketahui oleh Raja Pakualaman perintahkan untuk mendirikan sungai yang panjangnya 6.122 busur 12 km dalam waktu 21 hari. Selain sungai Candanabaga yang telah digali sebelumnya, sungai Candanabaga oleh para ahli dikaitkan dengan kali Galaksi pada masa dulu. Bambang Sumadi 1993-41 memperingati bahwa pada saat pemanggilan sungai tersebut dan terjadi musim kemarau sehingga pengalihan sungai Bembeti merupakan salah satu upaya menghindari banjir saat itu menjadi ancaman di masa pemerintah Panbawa sekaligus mengakhiri kekeringan yang terjadi musim kemarau. Kota Megapolitan Jakarta. Setelah kembalinya ibu kota pemerintah RI dari Yogyakarta ke Jakarta pada tahun 1949, Jakarta berkembang menjadi pusat berbagai aktivitas di Indonesia. Berbagai urusan mulai dari pemerintahan hingga perdagangan terpusat di Jakarta. Investasi pendanaan yang diperoleh pun lebih besar dibandingkan kota-kota lain, dan investasi ini yang kemudian digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur kota dan pemukiman. Dalam visi pembangunan Soekarno, Jakarta menjadi etalase Indonesia di dunia. Pembangunan monumen-monumen ibu kota, Jakarta menjadi tonggak yang menandai semangat kelahiran sebuah bangsa baru yang menjadi bagian perkembangan sejarah dunia abad ke-20. Selain monumen yang mewakili gambar simbolik kemajuan Indonesia, Soekarno juga memelopori pembangunan proyek-proyek mercusuar mewakili modernitas kota Jakarta sebagai Hotel Indonesia, Gelora Bung Karno, dan Masjid Istiqlal yang menjadi masjid termegah di Asia Tenggara. Termasuk dalam proyek mercusuar ini adalah pembangunan Wisma Nusantara setinggi 100 meter yang menjadi gedung pencakar langit pertama di Indonesia. Identitas masyarakat Jakarta masa kini. Jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2015 mencapai 10,18 juta jiwa, kemudian meningkat menjadi 10,28 juta jiwa pada 2016, dan bertambah menjadi 10,37 juta jiwa pada 2017, bersumber dari Badan Pusat Statistik. Artinya, selama 2 tahun terakhir, jumlah penduduk di ibu kota bertambah 269 jiwa setiap hari, atau 11 orang per jam. Latar belakang masyarakat Jakarta yang beraneka ragam membuat kota ini menjadi kota yang paling dinamis di Indonesia. Identitas masyarakat Jakarta kini tidak hanya milik satu etnis tertentu. Identitas masyarakat Jakarta merupakan hasil pembauran dari berbagai macam etnis dan suku bangsa yang terbentuk dari sejarah panjang kota Jakarta. Representasi dari identitas masyarakat urban tampak pada setiap aspek yang ada di kota Jakarta, mulai dari heterogenitas, modernitas, hingga realitas sosial yang ada di masyarakat. Jakarta sebuah kampung besar. Jakarta sebagai sebuah metropolis adalah sejatinya berawal dari banyak kumpulan kampung-kampung yang terbentuk sejak lama, baik berdasarkan kelompok, etnik tertentu, atau yang terbentuk dengan alami. Pembentukan kampung sebagai satuan komunitas dengan latar belakang etnik yang sama sering dianggap sebagai salah satu bentuk dari penerapan kebijakan segregasi oleh pemerintah kolonial. Penempatan pemukiman etnik seperti Makassar, Bugis, Bali, Madura, dan lain-lain dalam kampung-kampung terpisah di daerah sekitar kota tidak hanya terdapat di Batavia, namun juga di kota-kota lain di pantai utara Jawa. Tidak ada suatu pola yang jelas dalam pengaturan penempatan kampung di daerah sekitar Batavia. Penempatan kampung lebih ditentukan oleh ketersediaan lahan-lahan kosong milik VOC. Lahan-lahan yang disediakan untuk perkampungan pada umumnya terletak tidak jauh dari kota. Lahan tersebut terutama berada di sekitar 6 benteng kecil yang mengitari sisi luar tembok kota dalam jarak 1 hingga 2 km.
Akan tetapi kesan segregasi itu sendiri tidak terlihat karena masing-masing kampung tidak membatasi interaksi dengan kampung lain. Dan banyak orang yang berpindah-pindah kampung hingga kini banyaknya nama kampung-kampung ini tidak merefleksikan populasi etnis di dalamnya. Terbentuknya tata kelola kota modern. Satu perkembangan penting dalam sejarah kota Jakarta pada awal abad ke-20 adalah terbentuknya pemerintah kota praja, Gemeente dan Dewan Kota Gemeente Batavia serta Meester Cornelis. Melalui pembentukan pemerintahan yang otonom, warga kota secara langsung terlibat dalam arah perencanaan dan pengembangan lingkungan kota melalui perwakilan mereka di dalam Dewan Kota. Wewenang pemerintah kota praja dan Dewan Kota mencakup pekerjaan pemeliharaan fasilitas lingkungan perkotaan seperti penyediaan air bersih, sanitasi, pemeliharaan makam, penerangan jalan, infrastruktur jalan, dan jembatan. Tata kelola kota modern ini membawa banyak perubahan pada wajah Jakarta di masa lalu. Pembentukan Dewan Kota telah menjadi titik awal perkembangan politik yang memungkinkan partisipasi warga kota dalam urusan terkait lingkungan tempat tinggal mereka. Sementara itu, pembangunan kawasan pemukiman di kota Gondang Dia dan Menteng mewakili arah baru dalam perencanaan pembangunan kota modern Batavia. Kompleks pemukiman dirancang dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi pemukiman, taman, sanitasi, saluran air bersih, dan jalan-jalan yang dikeraskan yang menghubungkan kawasan pemukiman dengan kawasan perbelanjaan dan perkantoran di pusat kota. Urbanisasi dan ledakan penduduk. Sejak dekade 1970-an, Jakarta sebagai pusat kemajuan ekonomi Indonesia telah menjadi magnet yang terus menarik setiap orang untuk mencari penghidupan di ibu kota. Sensus tahun 1980 menunjukkan bahwa kota Jakarta telah dihuni sekitar 6,5 juta jiwa penduduk. Akibat paling nyata pertumbuhan penduduk di luar kendali pemerintah kota adalah kemunculan kantung pemukiman kumuh di berbagai sudut kota dan merebaknya sektor ekonomi non-formal melalui keberadaan pedagang kaki lima yang tumpah ruah di pasar-pasar Jakarta. Sering urbanisasi dan ledakan penduduk. Pemerintah Jakarta pada 1977 meluncurkan agenda perencanaan pembangunan lingkungan kota yang terintegrasi dengan kawasan-kawasan sekitar Jakarta seperti Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi atau Jabodetabek untuk mengurangi tekanan jumlah penduduk kota Jakarta. Seiring kebijakan tersebut, pemerintah kota Jakarta juga mengupayakan pembangunan rumah susun yang diharapkan dapat menampung kalangan kelas menengah bawah yang membutuhkan hunian murah dalam lingkungan kota. Searched aurora borealis green I've never seen. Someone lit from within, blurring out my periphery. My smile is like I won a contest, and to hide that would be so dishonest. And it's fine to fake it till you make it, till you do, till it's true. Now it's like snow at the beach, weird but fucking beautiful. Flying in a dream, stars by the pocketful. You wanted me tonight, feels impossible. But it's coming down, no sound, it's all around. Like snow on the beach, like snow on the beach, like snow on the beach. Oh my god, gak sengaja ketemu kelompoknya Rafaelo. Hai. Baru tahu. Keluarin gue dari penjara nih. We only accept juris. Oh gitu ya. Oh kita bergantian, tentukan nestapa, menawar trauma, datang seadanya. Terasku terbuka, kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu, dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. But in the back of the world, sometimes I want
pada penghujung acara pada hari ini. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.